Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Fala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Faya ayyuhal hadirun Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanu ala ummati tafiruna minal ulama'i wal fiqhi fayabtaliyahumullahu bi thalathatin baliyah ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa thaniyah wa yusallitu ala sultani zaliman wa thalitha yakhrujuna minad dunya bighairi iman muttafaqun alaihi Sadaqallahul azim Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Masyara muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan siang hari ini yang mubarak ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kudrah iradahnya kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini Tidak lain tidak bukan untuk senantiasa menggugurkan salah satu kewajiban kita yakni ibadah solat Jum'ah secara berjamaah Dengan harapan mudah-mudahan serangkaian amaliah ibadah kita Baik dari pagi sampai saat ini maupun dan sebagainya senantiasa diterima Allah subhanahu wa ta'ala Salatullah, salamullah semoga tetap terlimpah tercurah kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaih beserta keluarga sahabat dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di akhir nanti senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyara muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu rukun khutbah adalah senantiasa berwasiat Maka dari tetap fakir tak bosan-bosannya Al-Fakir senantiasa berwasiat Umumnya kepada para jamaah wabil khusus kepada diri pribadi Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya takwa Imtithalul ma'murat wa tijnabun nawahi Melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan modal takwa inilah ja'allahu min amri yusran Allah senantiasa menjadikan daripada kesulitan menjadi mudah Bagi siapa? Bagi orang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masyara muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang senantiasa menggambarkan daripada akhir zaman Ketika itu di dalam surat Al-Jin bahwasanya jin dan para iblis senantiasa bisa mengetahui rahasia-rahasia langit Sehingga dia para ahli sihir daripada Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengetahui akan kejadian setahun 2 tahun yang akan datang. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, maka seluruh alam jin tidak bisa mengetahui akan rahasia-rahasia langit. Kenapa? Lantaran ketika ia ingin mengintip daripada rahasia-rahasia langit, senantiasa terkena panahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada salah satu prediksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengkisahkan, mengkhabarkan kepada kita semuanya bahwa kondisi akhir zaman ini, dan apabila kita merenungi dan menghayati, maka akan menjadi lebih baik daripada hidup kita sekarang dan sekarang.
Kata Nabi, sayati zamanu ala ummati tafiruna minal ulama'i wal fiqi. Kelak akan ada suatu zaman manusia senantiasa jauh, manusia senantiasa tidak peduli, manusia senantiasa enggan minal ulama'i, dekat daripada ulama, wal fiqhi, daripada ahli fikih. Kalaulah manusia jauh daripada para alimin ulama, para ahli fikih, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bala, memberikan ujian, memberikan cobaan, tiga perkara bagi orang yang senantiasa jauh daripada para alimin ulama. Maka sudah seyogyanya kita selaku umat manusia senantiasa dekat dengan para alimil ulama. Kenapa? Karena al ulama misbahul fil ar. Ulama adalah lampunya dunia, ulama adalah penerang dunia. Kalaulah tanpa ada para alimil ulama, kita tidak bisa mengenal Allah. Kalaulah tidak ada para alimil ulama, kita tidak bisa mengenal Rasulullah. Kalaulah tidak ada para alimil ulama, kita tidak akan tahu yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Maka pada saat ini Rasulullah senantiasa memberikan khabar kepada kita bahwa akhir zaman manusia senantiasa kelak akan lari jauh. Bahkan ulama dikriminalisasi, ulama tidak peduli apapun yang dia dakwahkan, tidak pernah didengar dan lain sebagainya. Kalaulah kita sampai seperti itu, fayabataliyahumullahu bi thalathatin baliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ujian dan cobaan bala bagi orang senantiasa jauh daripada para alimul ulama. Yang pertama adalah ulah yarfa'ullahu barakata min kasbihim, bagi orang yang senantiasa jauh daripada para alimul ulama, tidak dekat dengan agama, tidak dekat dengan para ahli fikih, maka Allah akan mengangkat keberkahan min kasbihim, daripada usahanya, daripada pekerjaannya. Walaulah ia mendapatkan gaji besar, namun tidak ada rasa cukup. Kenapa? Lantaran ia diangkat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya apa? Lantaran kita jauh daripada para alimul ulama. Ma huwal barakah az-ziyadatul khair ala ma thabata fihi. Berkah adalah bertambahnya kebaikan ala ma thabata fihi, atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah secara akal logika kita senantiasa mendapatkan uang 100.000, namun kita dekat dengan para alimul ulama, dekat dengan orang-orang soleh, maka 100.000 itu bisa menjadi 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Lantaran apa? Senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalaulah kita punya uang banyak, harta berlimpah ruah, akan tetapi kita jauh daripada para alim ulama, bahkan tidak peduli dengan agama, maka akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rasa cukup dan puas akan dunia yang telah ia miliki. Itulah yang pertama bagi orang yang senantiasa jauh daripada para alimul ulama. Yang kedua adalah wa yusallitu ala sultanihi zaliman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam suatu tempat adalah kafilahnya, negaranya, sultani zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalaulah kita ulama dikriminalisasi, ulama dijauhi, ulama tidak peduli, kita tidak pernah peduli dengan para alimul ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, baik pemimpin dalam rumah tangga, baik pemimpin dalam rumah lingkungan kita, kelurahan kita dan lain sebagainya. Pemimpin yang senantiasa mementingkan firqahnya sendiri, tidak pernah mementingkan bagaimana umatnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana warganya. Inilah akibat dampak daripada tafirruna minal ulama'i wal fiqih, senantiasa jauh
daripada para alim ulama dan ahli fikih. Maka sudah seyogyanya lah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa dekat para alimil ulama, para salafus saleh. Kenapa? Ketika kita dekat dengan para alimil ulama, para salafus saleh, kata Nabi yusyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Kita ini akan dikumpulkan beserta dengan orang-orang dicintai, disayangi kalaulah kita cinta dengan para ulama, kalaulah kita cinta dengan orang-orang yang soleh, maka ulama tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran mahabbah kita dengan para alimil ulama. Masyarul muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itu akhir zaman ini janganlah kita jauh daripada para alimul ulama. Kalaulah negara kita tidak pengen diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang senantiasa mementingkan perutnya sendiri, pemimpin yang senantiasa mementingkan partainya sendiri, pemimpin yang senantiasa mementingkan kafilahnya sendiri, firqahnya sendiri. Inilah dampak akibat kita senantiasa jauh daripada para alimil ulama. Yang ketiga adalah jikalau kita jauh daripada para alimil ulama, tidak pernah mendengarkan akan nasihat para alimil ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam. Inilah manusia yang paling rugi di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Bahwasanya ketika kita jauh dari para alimil ulama tidak ada ketenangan, tidak ada rasa bersyukur, tidak ada tawadu. Namun ketika kita jauh daripada para alimul ulama, rasa gundah gelisah dan lain sebagainya merasuki di dalam tubuh kita. Kenapa? Lantaran tidak ada kata-kata mutiara yang senantiasa menyirami kolbu kita. Nah, ketika kita jauh daripada para alimil ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya dan sepatutnya dan sepantasnya lah untuk kita semuanya di akhir zaman ini, kita jangan pernah lari, jangan pernah jauh, jangan tidak pernah peduli terhadap para alimil ulama. Kalaulah Allah gampang saja mencabut ilmu-ilmunya Allah di dunia, bagaimana mencabutnya ilmu Allah yang ada di dunia ini? Wa qadha bil ulama, senantiasa mewafatkan para alimil ulama. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya para alim ulama merupakan pertanda daripada pertanda akhirnya zaman, pertanda akhir kiamat. Maka dari itu mumpung para ulama masih ada yang senantiasa berikan panjang umur, kita senantiasa dekati para ulama. Agar apa? Hidup kita senantiasa berkah. Agar apa? Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Agar apa? Kita senantiasa diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang senantiasa mementingkan diri, bukan senantiasa mementingkan dirinya, akan tetapi mementingkan umatnya dan masyarakatnya. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan kesehatan wal afiyah, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan keturunan kita keturunan soleh dan solehah, dan kita senantiasa jauhkan dari bala petaka dan musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابي الغرار. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه والثلاث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وعلى بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أنزلنا الرحمة والبركة والسلام والعافية ورزقا حلالا طيبا بلا تعب ولا نصب على جماع مسجد الرسل والتقوى في هذا المقام في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا يوم يسر كل عسر يسر مرادنا وسر فؤادنا بفضلك واسع. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.